Jadi untuk hari ini kita akan bikin lagi media subkultur yang ada penambahan arat aktif, sayur kelapa, sama pisang. Nah ini kita catat dulu labelnya, terus nanti kita simpan di aluminium. Nah aluminium itu fungsinya untuk alas penimbangan. Nah yang pertama kita harus pastikan dulu bahan-bahan yang diperlukan seperti ini. Nah ini dibikin kolom itu supaya kalau urutan penimbangannya itu nggak lupa. Misalkan FE ini sudah ditimbang sebanyak 0,04626 gram. Di sini di checklist gitu. Ini juga sama CA3PO4, nanti kalau sudah di checklist, terus nanti kita kan akan melakukan pencampuran media. Nah nanti ini juga sesuai urutannya. Nggak harus sesuai urutan sih, yang penting ini tuh catatan biar nggak lupa aja. Oke. Ada tulis di sini guys. Jadi kita hari ini sedang melakukan pembuatan media ya. Betul? Oh, ikut dong. Tulis on cam. Jadi Apa? tuh. Oh, halo. Kenalan dulu dong. Lagi ngapain? Kita berdua dari kelompok 3. Promosi Acipnya kelompok. mana? Acipnya gede aja. Oh iya. Lagi bilang. Panggil dulu acipnya. Oke, kembali lagi ke tahapan pembuatan media. Jadi setelah tadi dicatat bahan apa saja yang diperlukan, selanjutnya adalah tahapan penimbangan. Nah, di sini ada Taufik, ada Hanin, ada Tias, juga ada CL. Di pencatatan sebelumnya juga sudah kita perhitungkan berapa kebutuhan dari bahan-bahan tersebut menggunakan satuan gram. Nah, di sini karena larutan stoknya itu habis, jadi kita masing-masing kelompok membuat kembali larutan stoknya. Seratus mili kan? Ya, ini kan ada geraknya. Kelihatan kan? Udah. Terus. Serius. Terus. Hop. Ini larutan stok. Larutan stok udah siap semua, kemudian ini bahan-bahan juga udah ditimbang, bahan-bahan penyusun medianya. Nah, langkah selanjutnya adalah menghomogenkannya. Jadi ada beberapa bahan-bahan yang dia itu harus dilarutkan terlebih dahulu sebelum dihomogenkan. Nah, contohnya ada ini FE itu tadi setelah dilakukan penimbangan, selanjutnya dilarutkan menggunakan air hangat. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu pembilasan pada botol jar yang tadinya dipakai untuk melarutkan bahan. Nah, ini itu digunakan supaya tidak ada bahan yang tertinggal atau mengendap. Nah, ini selanjutnya ada CA3PO4. CA3PO4 ini dilarutkan menggunakan NaOH1N. Jadi awalnya itu dia keruh, kemudian dilarutkan terus sampai secukupnya, sampai dia itu berwarna bening. Selain FE dan CA3PO4 ada juga pepton. Nah, pepton ini juga dilarutkan menggunakan air hangat. Aduh, ada bunga anggrek ini aja. Sisanya ya itu. Apa lagi? Bebas ya. KNO3. Udah masuk? Belum. Jangan lupa juga setelah setiap bahan dimasukkan ke dalam wadah atau dihomogenkan, ada satu orang yang mencatat bahan apa saja yang sudah dimasukkan. Jadi di sini kita setiap anggota tim itu bagi-bagi tugasnya.
Sorry. Gak apa-apa. Aduh, NH42. Dia itu lagi timbang. Oh, itu aja nih sebelah ada blender. Tanggal berapa sekarang tuh? Di sana. Ini ada blender ini nggak dipakai. Sebelah sana. Paha 2 PO4. Boleh. Ini ada timbang. Mio ini sih. Ribu ya? Atau 10.000? Keren-keren. Ini apa nih? Udah dimasuk. Tadi udah, iya mas. Kelupaan. Ini. Sekarang blendernya. Gula sekarang tuh. Oh ya. Iya. Udah sama ya. Tapi kita fotonya Sekarang nanti aja sekarang. nanti aja biar kelihatan ini belum larut. Agarnya habis. Agar habis. Kurang ini ada nggak sih? Nah, ini tetangga kita udah memblender pisangnya. Jadi pisangnya tuh ada yang nggak kebagian gitu guys. Jus pisang guys. Jadi kita nunggu aja gantian. Minum bisa minum ini. Oh, yang lemon yang orange. Ini berapa gram? Kurang seperempat. 250 gram. Tambahin pisang sebagai bahan organik. Berarti nanti tinggal Arang sama Agar ya. Dan dicek pH dulu. Oke. Semangat kelompok 3. Nah, sekarang bagian kelompok 1 nih. Jadi kita udah dapet pisangnya, udah kita timbang. Jadi kebutuhan pisangnya itu 200 gram per liter. Pakai air kelapa Karena ya? ini kita buat medianya 2 liter, jadi kita perlu 400 gram. Dilarutkan menggunakan air kelapa. Air kelapanya 300 ml. Oh. Jadi yang membedakan media subkultur dengan inokulasi awal itu atau media semai itu ada di sini, ada di penambahan bahan organik. Nah, seperti ini bahan organik yang dipakai itu berarti air kelapa, arang, kemudian juga pisang. Nah, setelah semua bahan Iya, bikin AOH. homogenkan, sekarang kita cek pH. Kebutuhan pH untuk media subkultur ini ada di 5,1 sampai 5,6. Jadi kalau misalkan pH-nya itu belum sampai 5, berarti kan medianya itu asam. Jadi harus kita tambahkan NaOH. Sementara kalau misalkan dia udah kelewat basa, kita tambahkan HCl untuk menurunkan pH-nya.
Tapi udah oh harus banyak kayaknya. Nah, di sini kita ada problem, jadi medianya itu masih asam nih, masih jauh ke Sama yang tadi 4. pH 5,1. Jadi terus ditambah NaOH. Kita lakukan berkali-kali sampai nemu pH yang pas. Oh. Nah, sebetulnya tadi sambil menunggu penimbangan media itu kan bergantian dan cukup lama waktu yang kosong. Nah, kita lakukan pengeringan botol yang sudah dicuci sebelumnya menggunakan oven. Sambil manasin aja. Aku mau nyobain. Oh, konten. Bilang dong. Iya. Gimana, ayo Kak? Ini udah on. Mau. Saya 121. Oke. Misalkan kita set 10 menit. 3. Foto KTP. Atau dari sini lupa jaraknya. Orang aku cuma mau foto opennya doang. Iya. Itu apa? Kalau mau masukin video. Pantesan lama. Upload dulu. Oh. Nah, setelah tadi kita cek pH dan sudah sesuai, kita masukkan arang aktifnya. Jadi arang aktif dan agar itu dimasukkan terakhir. Tapi gak usah, nanti aja. Aku ganti sama Ganti pemain. Oh enggak itu ya? Hitam. Iya enggak Pak. Iya Pak, malah ini. Ya kayak granul gitu. Lihatlah betapa struggle-nya untuk menghomogenkan arang aktif, mungkin karena getah dari pisangnya ya, jadi susah. Nah, kenapa agar ini dimasukkan terakhir? Karena kalau misalkan terlalu lama itu nanti akan membuat medianya menggumpal. Duh, mengendap di pinggir-pinggir ini gimana ya? Kenapa? Tolong. Oke, bila telah homogen semua, selanjutnya masuk ke proses pemasakan. Sejak kapan jadi kameramen? Medianya ini dimasak sampai hampir mendidih. Nah, setelah masak kita harus buru-buru masukkan medianya ke botol jar. Jadi kita di sini bagi-bagi tugas, siapa yang nuangin media ke jar, siapa yang nyiapin botol tadi, terus siapa yang nutup botolnya. Untuk orang yang bertugas menuangkan media ke dalam botol, nasi medianya itu harus beberapa kali diaduk di dalam panci supaya tidak menggumpal. Di sini tuh teamwork bener-bener perlu banget ya. Jadi kita harus peka apa yang harus kita kerjain. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa membantu.
Nah ini nih lagi dicek sama Pak Alex. Setelah selesai, kita lakukan sterilisasi basah menggunakan autoclave dan disimpan di ruang inkubasi.